Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk menjelaskan atau menampilkan laporan final dari progres yang telah kami buat, yaitu aplikasi sistem penjemputan sampah. Nah, kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Rafi Rafta, yang kedua Muhammad Ilmi Andika, yang ketiga Putri Nadia, dan keempat Said Lubawi, yang kelima Halil Fariza, yang keenam Yardan Hadze. Nah, lanjut ke latar belakang mengapa kami membuat tujuan kami ini dalam pembuatan sistem tersebut. Yang pertama yaitu dalam era modern ini, masalah sampah menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat global. Peningkatan populasi dan pola konsumsi yang tinggi menyebabkan produksi sampah terus meningkat. Sampah terutama yaitu sampah plastik memiliki dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran tanah, udara, dan air, serta kerusakan ekosistem daratan dan perairan. Nah, jadi di tengah kesadaran akan kebersihan lingkungan ini, konsep penjemputan sampah muncul sebagai solusi yang dapat memberikan dampak positif terhadap masalah sampah. Penjemputan sampah adalah sebuah inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam penjemputan sampah, maka melibatkan teknologi online akan membantu untuk menjangkau masyarakat yang lebih banyak. Jadi mengingat keterbatasan waktu dan kenyamanan bagi masyarakat modern, pengembangan mobile penjemputan sampah ini menjadi langkah progresif. Dengan platform ini diharapkan kami dapat mempermudah proses pengelolaan sampah bagi masyarakat, memberikan insentif yang dapat mendorong partisipasi aktif, dan secara keseluruhan memperkuat peran penjemputan sampah sebagai elemen kunci dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bakalan dijelaskan kepada teman saya, maka dari itu saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Halil Fariza, NPM 2235101312. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dari UI UX aplikasi EcoTrust. Di sini langsung saja saya akan masuk ke Figma. Di sini ada tampilan dari akun registernya atau tombol loginnya. Yang pertama kali kita masuk ke sign up. Di sign up ini terdapat ada masukkan username, masukkan email, password, alamat, nomor HP. Setelah kita di register, lalu kita create akunnya. Lanjut kita ke tombol login. Di tombol login ini kita masukkan username yang kita buat tadi dan masukkan password. Langsung kita ke tombol login akun. Di sini ada tampilan home, yaitu ada tampilan profilnya. Yaitu isi dari profil ini ada identitas dari ada nama lengkap, email, nomor handphone, dan alamatnya. Apabila kita logout, kita kembali lagi ke halaman register dan loginnya. Selanjutnya di sini ada halaman notifikasi. Ini halaman notifikasi tempat untuk jadwal kapan sampah yang akan diambil. Terus ada halaman penjemputan sampah. Di sini ada halaman paket sampah, yaitu order paket sampah. Kami buat ada 3 paket sampah, yaitu paket rumahan, paket komersil, dan paket industri. Apabila kita pencet paket rumahan, di sini juga ada halaman history transaksi.
Di halaman history transaksi ini halaman untuk tempat tempat kita melihat notifikasi pembayaran kita. Terusnya ada halaman panduan aplikasi. Di sini halaman panduan aplikasinya untuk kita tahu bagaimana cara pembuatan dari akunnya dan cara melakukan penjemputannya dan cara melakukan pembayarannya. Tuh, ini kok nggak bisa dikaitkan? Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yardan Hazik dengan NPM 22351049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Di sini terdapat gambar use case diagram tersebut seperti berikut ini. Lanjut untuk aktor-aktornya sini. Dari aktor to user, untuk yang user itu representasi dari pengguna aplikasi bank sampah. User memiliki berbagai aktivitas atau interaksi dengan sistem. Lalu selanjutnya aktor untuk yang admin atau developer, itu bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem. Nah, lanjut untuk penjelasan dari use case-nya itu terdapat register akun yang dimana user dapat mendaftarkan akun untuk menggunakan layanan aplikasi. Lalu login pengguna, itu user masuk ke sistem untuk mengakses fitur aplikasi. Lalu order layanan paket sampah, yang dimana user memesan layanan pengumpulan sampah sesuai kebutuhan. Dan yang selanjutnya menentukan lokasi tujuan user. User menentukan lokasi di mana sampah akan diambil. Lanjut menentukan jadwal penjemputan. Itu adalah user memilih waktu penjemputan sampah. Lalu penjelasan selanjutnya melakukan pembayaran, itu user menyelesaikan pembayaran untuk layanan yang dipesan. Lalu melihat riwayat transaksi, itu user dapat melihat catatan transaksi sebelumnya. Selanjutnya melihat panduan aplikasi, user dapat melihat panduan penggunaan aplikasi. Lalu memberikan notifikasi, itu sistem memberikan notifikasi terkait layanan atau informasi penting kepada user. Memberikan lokasi keberadaan petugas sampah, yang dimana sistem menyediakan informasi lokasi petugas sampah secara real time kepada user. Lalu fitur chat room, itu terdapat user dapat berkomunikasi melalui fitur chat untuk mendapatkan informasi atau menyelesaikan masalah. Lalu update fitur, yang dimana admin atau developer melakukan pengembangan dan perbaruan fitur pada aplikasi. Lanjut penjelasan dari hubungan aktor dan use case-nya. Untuk yang user itu memiliki hubungan langsung dengan semua fitur utama aplikasi yang terkait dengan layanan bank sampah. Lanjut untuk yang admin atau developer itu berinteraksi dengan fitur update fitur untuk memastikan aplikasi tetap berjalan optimal dan relevan dengan kebutuhan user. Lalu fungsi utama untuk sistem use case ini, yang pertama itu dapat mempermudah pengelolaan sampah bagi pengguna dengan fitur seperti pemesanan, pembayaran, dan penjualan. Lalu yang kedua itu memberikan informasi yang relevan kepada pengguna seperti lokasi petugas sampah dan panduan aplikasi. Lalu yang terakhir itu menyediakan sarana komunikasi seperti chat room antara pengguna dan admin atau petugas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Lubawi dengan NPM 22351045. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram.
Entitas yang pertama itu adalah admin yang berfungsi sebagai pengelola sistem, memantau dan memberikan panduan pada fitur seperti order, jadwal, dan chat. Selanjutnya itu ada user, merupakan pengguna utama dari sistem interaksi ini dengan berbagai fitur seperti order, detail transaksi, profile, notifikasi, jadwal penjemputan, dan queries. Dan ada fitur selanjutnya itu chat room. Selanjutnya itu adalah proses utamanya. Yang pertama itu ada order yang berfungsi sebagai pesanan layan seperti user memesan layanan penjemputan sampah. Data yang diproses yaitu pemesanan yang dikelola oleh tabel order. Lalu datanya itu dari user atau admin menginput data order tersebut dikirim ke sistem melalui QR code order untuk dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada detail yang berfungsi sebagai informasi rincian transaksi yang telah dilakukan oleh user. Data yang diproses yaitu terkait dengan riwayat transaksi yang dimasukkan dalam tabel history transaksi. Alur datanya, user dapat meminta detail transaksi melalui QR detail dan sistem pengambilan data dari tabel. Selanjutnya itu adalah profile yang berfungsi mengelola sistem profile menggunakan seperti nama, alamat, dan data pribadi lainnya. Data yang diproses yaitu melalui data tabel user. Selanjutnya alurnya, user dapat melihat dan memperbarui data profil melalui QR user. Notifikasi yang mengirim informasi penting daripada user seperti jadwal, penyebutan, atau pembaruan pesanan. Data yang diproses melalui tabel user. Selanjutnya itu ada jadwal penjemputan, berfungsi untuk mengelola jadwal penjemputan seperti sampah yang telah dibuat oleh user. Data yang diproses dari tabel jadwal dan alurnya memberikan inputan jadwal, lalu sistem menyimpan dan atau memproses data melalui QR jadwal penjemputan. Selanjutnya itu ada QR scan, berfungsi untuk fitur validasi atau layanan otoritas. Misalnya memberikan verifikasi penjemputan sampah melalui QR kode. Ya, data yang diprosesnya melalui QR kode yang dipindahkan oleh user tidak berhubung ke tabel manapun dalam diagram ini. Selanjutnya itu ada chat room yang berfungsi untuk sarana komunikasi antara user dan admin untuk mempermudahkan menyelesaikan masalah yang telah diberikan untuk memberikan bantuan. Data yang diproses yaitu dari tabel chat room, alurnya user atau admin dapat mengakses atau mengirim pesan melalui QR chat room. Tabel data yang digunakan itu ada tabel order untuk menyimpan data pesanan user. Selanjutnya tabel history transaksi untuk menyimpan riwayat transaksi yang dilakukan oleh user. Tabel user untuk menyimpan informasi profil pengguna. Selanjutnya itu ada tabel jadwal untuk menyimpan transaksi jadwal penjemputan. Yang terakhir itu ada chat room untuk menyimpan percakapan antara user dan admin. Sekian saja presentasi yang saya dapat lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Resarti dengan NPM 24351301. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya, yaitu tentang Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini ada tabel admin. Yang pertama ada atribut ID admin, primarity-nya dan identifikasi unik untuk setiap adminnya. Dan ada nama admin untuk nama lengkap pada admin. Dan ada relasi terhubung dengan tabel verifikasi, relasi satu admin dapat melakukan banyak verifikasi. Yang kedua, tabel verifikasi yaitu ada atribut ID verifikasi sebagai primary key-nya, identifikasi unik untuk setiap verifikasi. Kedua, ada ID transaksi, foreign key, atau menghubungkan ke tabel transaksi. Yang ketiga, ada ID admin sebagai foreign key untuk menghubungkan ke tabel admin. Yang keempat, ada ID petugas, foreign key, untuk menghubungkan ke tabel petugas. Selanjutnya ada relasi. Di sini terhubung dengan tabel transaksi, relasi 1 ke 1, satu verifikasi untuk satu transaksi. Kedua, ada terhubung dengan tabel admin, yaitu relasi banyak ke 1, banyak verifikasi dilakukan hanya oleh satu admin. Yang ketiga,
relasi satu ke banyak, satu petugas dapat melakukan banyak verifikasi. Ketiga, terhubung dengan tabel lokasi, relasi banyak ke banyak melalui tabel penghubung. Petugas dapat berada di banyak lokasi dan satu lokasi dapat ditempati oleh banyak petugas. Selanjutnya, keenam, ada tabel lokasi memiliki atribut ID lokasi sebagai primary key untuk identifikasi unik untuk setiap lokasinya. Yang kedua, alamat. Ini adalah untuk alamat lokasinya. Relasinya terhubung dengan tabel user, relasi banyak ke banyak melalui tabel penghubung. Kedua, terhubung dengan tabel petugas, relasi banyak ke banyak melalui tabel penghubung. Selanjutnya di sini ada tabel penghubung untuk relasi many to many. Karena ada relasi many to many antara user dan lokasi dan antara petugas dan lokasi, dibutuhkan tabel penghubung. Contohnya, tabel user lokasi memiliki ID user sebagai foreign key-nya, menghubungkan ke tabel usernya. Kedua, ada ID lokasi sebagai foreign key untuk menghubungkan ke tabel lokasi. Yang kedua, ada tabel petugas lokasi, yang dimana ID petugas sebagai foreign key menghubungkan ke tabel petugas. Kedua, ada ID lokasi sebagai foreign key menghubungkan ke tabel lokasi. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 2235107876. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan API specification. Pertama, MongoDB URL. Ini adalah string koneksi ke database MongoDB. Contoh string ini mencakup informasi autentikasi, nama, contohnya nama pengguna, slide luawi, dan sandi yang telah dienkripsi, serta informasi cluster untuk database yang terletak di layanan MongoDB Atlas. Kemudian yang ketiga, bagian akhir string. Contoh itu retry what sama dengan true dan w sama dengan majority adalah parameter konfigurasi tambahan untuk memastikan koneksi yang lebih stabil dan mendukung penulisan otomatis jika ada gangguan. Kemudian yang kedua ada JWT secret. Ini adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi JSON Web Tokens atau JWT. JWT digunakan untuk autentikasi otorisasi di aplikasi, memastikan data token tidak mudah dipalsukan. Kemudian yang ketiga ada port. Ini adalah nomor port menggunakan oleh server backend untuk mendengarkan permintaan HTTP. Dalam contoh ini, server akan berjalan pada port 3000. Kemudian yang terakhir, host. Itu menentukan alamat host tempat aplikasi akan berjalan. Dalam contoh ini, IP-nya itu 192.168.1.8 adalah IP lokal yang saya gunakan untuk dalam jaringan lokal. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.